Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Freddy Arianto dengan NIM 860314448. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait pembahasan dan kesimpulan pada modul 1 sampai modul 9 pada praktikum IPA di SD. Yang pertama saya akan membahas modul 1 terlebih dahulu yaitu makhluk hidup. Pada modul pertama ini saya akan membahas tentang makhluk hidup. Materi ini bertujuan agar kita dapat memahami ciri-ciri makhluk hidup, jenis gerak pada tumbuhan, hubungan antar makhluk hidup, serta proses pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama yaitu pengertian makhluk hidup. Makhluk hidup adalah semua makhluk yang memiliki ciri-ciri yang khusus membedakan antara benda mati. Ciri-ciri makhluk hidup antara lain dapat bernapas, bergerak, tumbuh, berkembang, dan bereproduksi. Ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup disebut biologi. Dengan memahami biologi, kita dapat mengenal kehidupan di sekitar kita dengan lebih baik. Kemudian gerak pada tumbuhan. Tidak hanya hewan dan manusia, tumbuhan juga dapat bergerak. Namun gerak pada tumbuhan tidak berpindah tempat. Gerak tumbuhan merupakan respon terhadap rangsangan dari lingkungan. Rangsangan tersebut dapat berupa cahaya, air, gravitasi, dan sentuhan. Yang selanjutnya jenis gerak tumbuhan. Gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu tropisme, nasti, dan taksis. Tropisme adalah gerak yang dipengaruhi oleh datangnya rangsangan, contohnya fototropisme dan geotropisme. Nasti adalah gerak yang tidak dipengaruhi oleh rangsangan, seperti gerak daun putri malu. Sedangkan taksis merupakan gerak yang terjadi pada tumbuhan bersel satu. Selanjutnya simbiosis. Simbiosis adalah hubungan antar makhluk hidup yang memiliki dua jenis makhluk hidup yang berbeda. Terdapat tiga jenis simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Pada simbiosis mutualisme merupakan hubungan yang saling menguntungkan. Kemudian untuk komensalisme adalah hubungan di mana satu pihak diuntungkan dan pihak yang lain tidak dirugikan maupun tidak diuntungkan. Sedangkan simbiosis parasitisme adalah hubungan di mana satu pihak diuntungkan dan pihak yang lain dirugikan. Yang selanjutnya pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan terjadi pada semua makhluk hidup. Pada tumbuhan, pertumbuhan dipengaruhi oleh faktor genetik, hormon, cahaya, dan air. Pada hewan, pertumbuhan ditandai dengan bertambahnya ukuran tubuh dan kematangan organ. Beberapa hewan juga dapat mengalami proses metamorfosis dalam siklus hidupnya. Selanjutnya kesimpulan modul 1. Berdasarkan pembahasan pada modul ini dapat disimpulkan bahwa makhluk hidup memiliki ciri-ciri khusus. Tumbuhan dan hewan mengalami pertumbuhan serta perkembangan. Selain itu, kehidupan makhluk hidup juga saling berinteraksi satu dan lain dalam lingkungan. Yang selanjutnya modul 2, yaitu makhluk hidup dan lingkungannya. Pada modul kedua ini, saya akan membahas tentang kehidupan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Pembahasan ini meliputi ekosistem darat, interaksi antara makhluk hidup, pencemaran lingkungan, serta hasil praktikum dengan pengaruh deterjen. Yang pertama yaitu ekosistem darat. Ekosistem darat terdiri dari dua komponen utama yaitu biotik dan abiotik. Komponen biotik adalah makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Sedangkan komponen abiotik merupakan unsur tak hidup seperti tanah, air, cahaya, udara, dan suhu. Keseimbangan antara komponen biotik dan komponen abiotik sangat dipengaruhi oleh ekosistem agar dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, interaksi ekosistem. Di dalam ekosistem terjadi berbagai bentuk interaksi antara makhluk hidup. Interaksi tersebut salah satunya terlihat pada rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Energi mengalir dari produsen, yaitu tumbuhan ke konsumen, seperti hewan dan manusia. Hal ini menunjukkan adanya ketergantungan antara makhluk hidup dengan ekosistem. Yang selanjutnya, pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan dapat terjadi akibat aktivitas manusia, salah satunya berasal dari limbah rumah tangga. Deterjen mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat mencemari tanah dan air. Pencemaran ini dapat bertambah, bertambah, bertambah pada pertumbuhan tumbuhan dan kelangsungan makhluk hidup lainnya. Hasil praktikum. Berdasarkan hasil praktikum, kecambah yang disiram dengan air bersih dapat tumbuh dengan normal. Namun kecambah yang disiram menggunakan air deterjen menunjukkan pertumbuhan yang terhambat. Semakin tinggi konsentrasi deterjen, maka pertumbuhan kecambah semakin buruk. Hal ini membuktikan bahwa pencemaran deterjen berdampak negatif terhadap makhluk hidup.
Yang selanjutnya kesimpulan modul 2. Dari pembahasan modul ini dapat disimpulkan bahwa ekosistem sangat tergantung pada keseimbangan lingkungan. Pencemaran lingkungan memberikan dampak buruk bagi makhluk hidup. Oleh karena itu, kita perlu menjaga kelestarian lingkungan agar tetap bersih dan lestari. Selanjutnya modul 3, yaitu makanan. Pada modul ketiga ini, saya akan membahas tentang makanan. Makanan sangat penting bagi tubuh karena berfungsi sebagai sumber energi dan zat gizi untuk menunjang kesehatan dan pertumbuhan. Yang selanjutnya pengertian makanan. Makanan adalah sumber energi dan zat besi bagi tubuh. Makanan berfungsi sebagai sumber tenaga serta membentuk dan membangun perbaiki jaringan tubuh. Oleh karena itu, makanan yang dikonsumsi harus bergizi seimbang agar tubuh tetap sehat. Gizi zat dalam makanan. Dalam makanan dapat berbagai zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi utama, kemudian lemak berfungsi sebagai cadangan energi. Selanjutnya protein berperan dalam pertumbuhan dan perbaikan sel, sedangkan vitamin adalah dan mineral berguna sebagai zat pengatur agar fungsi tubuh berjalan dengan baik. Yang selanjutnya uji karbohidrat. Untuk mengetahui kandungan karbohidrat dalam makanan dilakukan uji karbohidrat menggunakan larutan Lugol. Jika makanan mengandung amilum, warnanya akan berubah menjadi biru kehitaman. Contohnya, makanan yang mengandung karbohidrat adalah nasi dan roti. Selanjutnya, uji lemak. Uji lemak dilakukan dengan menggunakan kertas buram. Jika pada kertas muncul noda transparan, maka makanan tersebut mengandung lemak. Contoh makanan yang mengandung lemak adalah minyak dan mentega. Yang selanjutnya sistem pencernaan. Makanan yang kita konsumsi akan dicerna melalui sistem pencernaan. Proses pencernaan dimulai dari mulut, kemudian menuju kerongkongan dan lambung. Usus halus berfungsi menyerap zat gizi, sedangkan usus besar berperan sebagai pembentuk feses. Kesimpulan modul 3. Dari pembahasan modul ini dapat disimpulkan bahwa makanan sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan energi dan menjaga kesehatan tubuh. Melalui uji makanan kita dapat menganalisis kandungan zat gizi dalam makanan. Melalui itu selain itu sistem pencernaan sangat penting untuk membantu tubuh menyerap zat gizi. Yang selanjutnya modul 4, mekanik. Pada modul keempat ini saya akan mempelajari tentang mekanik, khususnya mengenai gerak. Gerak merupakan salah satu konsep penting dalam IPA yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian gerak. Gerak adalah perubahan posisi suatu benda terhadap waktu. Suatu benda dikatakan bergerak atau diam tergantung pada titik acuannya. Ilmu yang mempelajari tentang gerak disebut mekanik. Yang pertama yaitu GLB atau gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda dengan kecepatan tetap. Pada gerak ini percepatan bernilai nol karena tidak terjadi perubahan kecepatan. Contoh gerak lurus beraturan dapat kita lihat pada mobil yang bergerak dengan kecepatan konstan. Yang selanjutnya, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak suatu benda dengan kecepatan yang berubah secara teratur. Pada GLBB, percepatan bernilai tetap. Contoh gerakan lurus berubah beraturan adalah benda yang jatuh bebas. Kesimpulan modul 4. Dari pembahasan modul 4 ini dapat disimpulkan bahwa gerak dibedakan menjadi gerak lurus berubah beraturan dan gerak lurus beraturan. Konsep gerak ini digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya modul 6, yaitu gelombang. Pada modul ke-6 ini kita mempelajari tentang gelombang. Gelombang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalnya bunyi, gelombang air, dan cahaya. Pengertian gelombang. Gelombang ada perambatan getaran yang membawa energi. Gelombang tidak memindahkan zat, tapi hanya memindahkan energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Contoh gelombang dapat kita temui pada gelombang bunyi dan gelombang air, serta gelombang cahaya. Jenis gelombang. Berdasarkan mediumnya, gelombang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Berdasarkan gelombang mekanik ada gelombang yang memerlukan medium atau perantara seperti gelombang bunyi dan air. Sedangkan gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium. Contohnya cahaya. Selain itu juga ada gelombang yang berdasarkan pada gelombang transversal yaitu gelombang longitudinal.
Selanjutnya, bentuk gelombang. Pada gelombang transversal terdapat puncak dan lembah gelombang, sedangkan pada gelombang longitudinal terdapat rapatan dan renggangan. Perbedaan bentuk gelombang ini menunjukkan cara gelombang merambat. Kesimpulan modul 6. Dari pembahasan modul ini dapat disimpulkan bahwa gelombang merupakan perambatan energi yang sangat penting. Gelombang memiliki berbagai jenis dan bentuk, serta banyak diterapkan dalam teknologi dan kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu modul ketujuh atau optik. Pembukaan pada modul ketujuh ini kita akan mempelajari tentang optik, yaitu cabang IPA yang membahas tentang cahaya, serta alat-alat optik yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sifat cahaya. Cahaya memiliki beberapa sifat penting. Cahaya memiliki lurus dan dapat dipantulkan, misalnya pada cermin. Cahaya juga dapat dibiaskan saat melewati benda bening seperti kaca dan air. Selain itu, cahaya dapat menembus benda bening sehingga kita dapat melihat melalui benda tersebut. Selanjutnya, lensa cembung. Lensa cembung memiliki sifat mengumpulkan cahaya. Lensa cembung digunakan pada kaca pembesar atau loop. Dengan lensa cembung, banyak bayangan benda dapat terlihat lebih besar dari ukuran aslinya. Yang selanjutnya, cermin cekung. Cermin cekung bersifat mengumpulkan cahaya. Cermin cekung banyak digunakan pada senter dan cermin rias. Bayangan yang dihasilkan oleh cermin cekung tergantung pada jarak benda tersebut. Kesimpulan modul 7. Dari pembahasan modul 7 ini dapat disimpulkan bahwa cahaya sangat penting bagi kehidupan. Lensa dan cermin memiliki banyak manfaat dan sering digunakan dalam berbagai alat optik. Yang selanjutnya modul 8, listrik dan magnet. Pada modul ke-8 ini kita akan mempelajari tentang listrik dan magnet. Kedua hal ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari dan banyak dimanfaatkan dalam berbagai teknologi. Yang pertama, kelistrikan. Arus listrik adalah aliran elektronik yang mengalir melalui suatu penghantar. Tegangan bersifat untuk mendorong arus listrik agar dapat mengalir, sedangkan hambatan berfungsi untuk menghambat atau mengurangi besar arus listrik. Yang selanjutnya, kemagnetan. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub magnet yang sejenis akan saling tolak-menolak, sedangkan kutub yang berbeda akan saling tarik-menarik. Selain magnet permanen, terdapat juga elektromagnetik yang bekerja menggunakan arus listrik. Kesimpulan modul 8. Dari pembahasan modul ini dapat disimpulkan bahwa listrik dan magnet saling berkaitan. Keduanya sangat bermanfaat bagi kehidupan dan perkembangan teknologi. Yang selanjutnya modul ke-9, Bumi dan Alam Semesta. Pada modul 9 ini kita akan membahas tentang bumi dan alam semesta, khususnya peran matahari serta fenomena gerhana matahari. Yang pertama yaitu panas matahari. Matahari merupakan sumber energi utama bagi bumi. Panas matahari sampai ke permukaan bumi melalui proses radiasi. Energi matahari sangat berpengaruh terhadap iklim, cuaca, dan keberlangsungan hidup makhluk hidup di bumi. Yang selanjutnya gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika bulan berada di antara matahari dan bumi sehingga cahaya matahari tertutup sebagian atau seluruhnya. Gerhana matahari dapat dibedakan menjadi gerhana total, gerhana sebagian, dan gerhana cincin. Peristiwa gerhana matahari hanya terjadi di wilayah dan waktu tertentu. Selain gerhana matahari juga ada gerhana bulan, ya di mana posisinya bulan berada di belakang bumi sehingga sinar matahari tertutup yang menuju ke bulan itu. Kesimpulan modul 9. Dari pembahasan modul ini dapat disimpulkan bahwa matahari sangat penting bagi kehidupan di bumi. Gerhana matahari merupakan salah satu fenomena alam yang terjadi secara teratur. Kesimpulan akhir, secara keseluruhan praktikum IPA membantu kita dalam memahami materi pelajaran dengan lebih baik. Melalui praktikum, kita dapat berhubungan antara teori yang dipelajari dengan faktor yang terjadi di lapangan. Selain itu, kegiatan praktikum juga dapat menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan sekitar. Sekian pembahasan dan kesimpulan dari praktikum IPA yang telah saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.